Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada video ini kita akan mempelajari masalah atau mengenai tabel, ya. Mungkin kalian di SD sudah familiar atau sudah mengenal tabel, atau mungkin kalian belum mengenal tabel sama sekali. Baik, hari ini Pak Guru akan jelaskan dan mari kita belajar bersama-sama mengenai tabel. Tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang kali lebar, langsung saja kita ke materi yaitu tabel. Anak-anak kelas 7, ada dua gambar yang mungkin sudah familiar dalam yang sudah kalian sering lihat, ya. Yang sebelah kiri kalian mungkin Pak Guru nggak perlu jelaskan lagi, kalian sudah pasti tahu, pasti familiar, pasti sering menonton ini dan menjadi kartun favorit kalian. Siapa lagi atau apalagi ya kalau bukan SpongeBob SquarePants, ya. Di sebelah kiri kalian adalah SpongeBob SquarePants, adalah salah satu kartun yang ada binatang-binatangnya, ya. Bertokoh binatang, bertema binatang, kehidupan bawah laut, Bikini Bottom yang paling populer, ya, saat ini, ya. Paling populer, paling luar biasa, yang bahkan tidak hampir semua anak Indonesia menyukainya. Sebelah kanan kurang begitu populer anak-anak. Ini kurang begitu populer, tidak sepopuler SpongeBob, tetapi ini harus kalian tonton, ya. Pak Guru wajibkan, bukan wajibkan, rekomendasikan kalian untuk nonton. Ini adalah Pada Zaman Dahulu namanya. Asal Malaysia anak-anak, ini satu rumah produksi sama Upin Ipin, atau bisa disebut saudaranya Upin Ipin, dan juga Bobo Boy yang sudah kalian sering nonton di MNC TV. Sekarang ini udah nggak tayang lagi kayaknya di MN, atau mungkin tayangnya pagi-pagi mungkin. MNC TV yaitu Pada Zaman Dahulu. Di sini ada tokoh-tokoh di dalamnya, ada gajah, ada kerbau, ada beruang, ada buaya, singa, segala macam, semua ada di sini. Lalu pertanyaan Pak Guru nanti yang di akhir pembelajaran adalah, pertama, apakah SpongeBob SquarePants di sebelah kiri kalian ini adalah tabel? Dan apakah juga di sebelah kanan ini adalah tabel? Atau yang mana yang termasuk tabel? SpongeBob SquarePants atau Pada Zaman Dahulu? Yang mana termasuk tabel? Ini Pak Guru akan tanya ke kalian pada akhir pembelajaran nanti. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, kita akan mempelajari pengertian dan fungsi tabel dulu, ya, supaya kalian tidak begitu beban, ya, terbebani dengan jika Pak Guru preteli pelajarannya semuanya, jadi takutnya kalian tidak kurang paham. Jadi Bapak Guru yang bagi kalian yang tidak paham tentang tabel dan mesti bertanya-tanya apa itu tabel, mari kita sekarang belajar tentang tabel, ya, dan pengertian tabel. Binatang yang bisa ngomong itulah yang akan terbesit dalam pikiran kalian ketika mendengar kata tabel, yaitu cerita. Tabel termasuk cerita atau sastra atau karya sastra berupa prosa atau cerita. Ya, berbeda dengan dulu kalian di bab 1 kan sudah belajar tentang puisi lama. Itu puisi, ya, pantun, syair, itu puisi lama. Tetapi sekarang kita meranjak pada cerita lama. Cerita sastra lama yaitu tabel, ya. Apa itu tabel, ya? Tabel merupakan prosa atau cerita lama yang menceritakan kehidupan binatang yang seolah-olah berperilaku dan berwatak seperti manusia. Binatang seperti manusia, binatang yang bisa ngomong. Ayam tidak selalu berkokok, kemudian harimau tidak selalu mengaum, tapi dia bisa ngomong seperti halnya manusia. Itu namanya tabel. Berperilaku dan bahkan berwatak seperti manusia. Punya watak, punya pikiran, bahkan punya ide, dan bahkan bisa ngomong seperti manusia. Artinya, dalam tanda kutip, supaya kalian tidak bingung, tabel itu sama seperti binatang yang dimanusiakan, ya, bukan manusia yang dibinatangkan, ya, bukan, salah, tapi binatang yang dimanusiakan, ya, manusiawisasi binatang kalau ribetnya. Kalau simpelnya binatang yang dimanusiakan itu tabel, ya. Lalu untuk apa tabel itu? Apa tujuan kita tabel? Yang pertama adalah untuk memberikan nasihat dan pendidikan kepada anak-anak, pasti, ya.
Pabel itu tujuannya untuk memberikan nasihat, pendidikan kepada anak-anak. Kalian harus belajar Pabel supaya kalian mendapatkan nasihat. Nanti PNK nanti Pak Guru, ketika nanti kelas sudah normal, ketika kalian mendapatkan PNK, namanya pendidikan nilai karakter atau nilai-nilai karakter penerapannya pada jam pertama, nanti Pak Guru pasti kebanyakan akan menceritakan Pabel kepada kalian. Karena tujuan di Pabel itu memang ada nasihat dan pendidikan. Jadi kalian akan diberikan nasihat-nasihat. Sama kayak syair, sama kayak pantun, sama kayak gurindam juga ada nasihatnya. Karena ciri sastra lama, ciri cerita lama, ciri puisi lama adalah memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Oke. Yang kedua, memberikan hiburan kepada anak. Ya, kalian akan terhibur pasti karena Pabel adalah cerita yang menghibur, nggak selalu tentang nasihat, tapi nasihat yang mendidik, lucu, menghibur, menggelitik segala macam. Jadi tidak perlu kalian khawatir baca Pabel atau baca cerita itu nggak lucu, garing segala macam, bergantung ceritanya tentang apa, tapi pasti ada sarana hiburan. Jika kalian bosan, jika kalian gimana, pasti ada hiburan untuk membaca Pabel. Kemudian memberikan nilai-nilai penting, ya, nilai penting apa saja yang bisa kalian ambil. Tidak hanya hiburan, tidak hanya nasihat, tapi juga ada nilai yang bisa diambil, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, budi pekerti, sehingga kalian bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk berperilaku yang baik, berbuat yang baik, bertindak yang baik, berkata yang baik dari Pabel. Ya, karena sastra lama memang selalu ada nilai-nilai yang akan dipetik oleh pembacanya. Semua cerita pasti seperti itu, anak-anak. Ada nilai-nilai yang dipetik. Kemudian pengantar tidur. Tidak hanya dongeng saja, Cinderella, tidak hanya Aladin, cerita fantasi, tapi Pabel juga bisa digunakan untuk pengantar tidur. Biasanya orang tua itu menceritakan ceritanya kepada anaknya sebelum tidur zaman dulu. Zaman sekarang mungkin anak-anak cuma bisa mendengar cerita lewat YouTube, pastinya ya kan? Ya, lewat YouTube, nonton YouTube, tidur gitu. Tapi dulu memang zaman dulu, mungkin zaman sekarang orang tua kalian pasti masih menceritakan Pabel dengan kalian, itu bagus sekali. Atau mungkin orang-orang tua zaman dulu memang selalu, ya, pastinya zaman dulu itu menceritakan Pabel kepada anaknya sebelum tidur, ya, pengantar tidur. Jadi jika orang tua misalnya anaknya sedang mau tidur, itu diceritakan. Mungkin kalian pas zaman kecil dulu orang tua kalian sering, ya. Karena zaman sekarang sudah modernisasi, karena Pabel itu susah didapat, mungkin kalian pasti nonton YouTube tentang apa gitu, kemudian tidur. Ya, itu terjadi juga ke Pak Guru dulu. Ketika Pak Guru dulu dibacain Pabel, sekarang Pak Guru nggak ada yang bacain Pabel, Pak Guru akhirnya nonton YouTube sebelum tidur, ya. Ya, itu karena memang modernisasi tetapi Pak Guru harapkan tetap ketika nanti kalian dewasa atau gimana, selalu ingatkan, berikan pendidikan kepada anak-anak kalian nanti membaca Pabel sebelum tidur. Itu lebih budaya seperti itu. Meskipun budaya itu hilang hari ini sekarang, tapi tidak boleh dilupakan. Pertama, ada tokoh terkenal Pabel. Tokoh terkenal Pabel ada Kancil. Kancil itu tokoh Pabel yang cerdik pasti, cerdas, cerdik, IQ tinggi pasti. Kemudian ada buaya. Buaya itu diceritakan rakus. Kemudian kerbau pemalas. Ini sifat-sifat manusia yang ada dalam binatang, ya. Jadi binatang ini sifatnya itu seperti manusia, direpresentasikan seperti manusia. Karena binatang dan manusia itu sama-sama makhluk hidup. Jadi ada kesesuaian antara sifat-sifat binatang dengan manusia. Kancil wataknya cerdik, buaya rakus, watak kerbau pemalas. Gitu. Baik, sekian materi pengertian Pabel. Dan untuk apa Pabel itu? Ini adalah materi singkat dari Pak Guru, materi 10 menit belajar Pabel. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya ke Pak Guru, ya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.